International Labour Organization atau ILO telah menggagas Konvensi 188 untuk menjamin standar keselamatan minimum dan kondisi kerja layak bagi para pelaut perikanan. Sayangnya baru 10 negara yang sudah meratifikasi dan tidak satu pun di antaranya negara di Asia termasuk Indonesia. Berikut liputan Koordinator Peliputan CNN Indonesia, April Sirait. Pelanggaran hak asasi pelaut di Tanjung Benoa telah terjadi bertahun-tahun. Menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO, kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami bisa digolongkan sebagai kerja paksa. Sebenarnya ada beberapa instansi yang berwenang dan ikut bertanggung jawab dalam jalur kerja dan perlindungan awak kapal. Kementerian Perhubungan berperan menerbitkan surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal atau SIUPAK sebagai salah satu syarat kapal berlayar. Namun pengawasannya terbatas pada kapal niaga dan ABK Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. Di SIUPAK itu mengatur semuanya, dari gaji, umur, kemudian penggajian, kemudian jaminan kerja, terus pemulangan, itu diatur semuanya. Tapi lebih dominan itu kebanyakan kapal-kapal niaga. Kalau perikanan mungkin yang ke luar negeri. Kalau dia direkrut dengan pihak-pihak yang tidak terdaftar perekrutannya atau dia berada di luar yang kami tidak tahu, kami juga tidak mampu untuk mencari kemana gitu Pak. Ini yang mungkin perlu kita benahi. Kementerian Perhubungan juga berwenang membuat buku pelaut dan mengadakan pelatihan keselamatan ABK. Akan tetapi Kemenhub mengatakan pihaknya tidak secara langsung mengurus ABK dalam negeri. Sebenarnya kalau perikanan tangkap itu perikanan lebih banyak dari ke KKP Pak, karena di aturannya pun sudah ada masalah perekrutan untuk kapal-kapal ikan. Kalau nggak salah aturannya di PM 42 tahun 2016, yaitu untuk perjanjian kerja laut teman-teman di kapal ikan. Ketika dikonfirmasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bukan pihaknya yang bertanggung jawab atas ABK dalam negeri. KKP ini kan sebenarnya lebih banyak ngurus nelayan ini. Jadi kami nelayan. Jadi kalau undang-undang perlindungan nelayan, kami fokus ke nelayannya. Itu di bawah 10 GT, itu nelayan kecil kami. Jadi itu Undang-Undang 1, Undang-Undang nomor 7 tahun 2016, spesifik nelayan kecil. Ada 90% jumlahnya dari kapal-kapal Indonesia. Ini nelayan kecil, ini menjadi fokus atensi kami. Ketika mereka statusnya adalah ABK, bekerja untuk perusahaan-perusahaan, ini otomatis masuk dalam ranah sebenarnya Kemenaker. Karena mereka ini dipekerjakan oleh perusahaan. Perusahaan-perusahaan inilah yang menggaji mereka, memberikan upah, mendapatkan keuntungan, profit untuk proses tersebut. Sebagai institusi negara yang mengurus masalah ketenagakerjaan dalam dan luar negeri, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan tidak ada undang-undang yang spesifik membahas status ABK dalam negeri. Secara regulasinya saat ini memang belum secara spesifik. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur secara general karena di beberapa pembahasan kita memperoleh informasi dari teman-teman yang selama ini mengetahui bagaimana sih sebetulnya karakteristik di sektor perikanan ini kan berbeda dengan yang manufaktur. Sampai saat ini, regulasi yang terpadu untuk pendataan, mekanisme kontrak, penerapan sistem kerja, dan standarisasi hak pelaut juga belum ada. Begitu juga tidak ada data pasti mengenai jumlah kasus pelanggaran yang menimpa ABK yang bekerja di kapal-kapal dalam negeri. Bagi kami memang belum dapat dipastikan data konkretnya ABK kita yang di dalam negeri. Di Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali saja jumlah kapal yang terdaftar mencapai 530. Idealnya untuk kapal berkapasitas 700 sampai 100 ton dibutuhkan 20 sampai 30 ABK. Artinya ada lebih dari 10.000 ABK yang bekerja di sini. ILO menyoroti pentingnya koordinasi antar kementerian untuk melindungi hak-hak ABK.
Yang pertama kali kami lihat yang paling krusial untuk dibenahi adalah masalah koordinasi antar lembaga, antar kementerian. Kita lihat untuk isu ABK ini paling tidak ada 3 kementerian yang terlibat. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kementerian Perhubungan, dan juga Kementerian Ketenagakerjaan. 3 kementerian ini harusnya bisa menjadi lead untuk bagaimana memberikan perlindungan terhadap ABK-ABK tadi. Beberapa aturan tentang ABK dalam negeri sebenarnya sudah pernah diterbitkan, di antaranya tentang kepelautan oleh Kementerian Perhubungan, tentang sistem dan sertifikasi HAM oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Sementara itu, International Labour Organization atau ILO telah menggagas Konvensi 188 untuk menjamin standar-standar keselamatan minimum dan kondisi kerja layak bagi para pelaut perikanan. Sayangnya baru 10 negara yang sudah meratifikasi dan tidak satupun di antaranya negara di Asia, termasuk Indonesia. Padahal dengan meratifikasi Konvensi ILO 188, komitmen Indonesia untuk melindungi nelayan dan pelaut bisa dimulai. Pelaut adalah salah satu pekerjaan paling beresiko di dunia. Hak-hak dasar mereka seperti waktu istirahat, layanan kesehatan, keselamatan kerja, resiko, upah, dan kondisi kerja selama melaut sudah selayaknya dijamin. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi congos-congos di kapal. Bukan,